Halo guys, welcome back to my vlog DMTV. Saya Bro Ron. Hari ini saya ingin berdiskusi mengenai massive social chaos. Ya, mungkin beberapa yang sudah mengikuti saya di Facebook saya atau YouTube saya seminggu terakhir ini, ya hashtag MSC atau hashtag massive social chaos. Saya berbicara mengenai hak paten, hak intelektual dengan karena pemalsuan knalpot ya dari Purbalingga, itu 2 Jumat lalu, dan hari Seninnya yaitu minggu lalu hari Senin saya juga mengulas mengenai keselamatan lalu lintas ya. Saya bikin video ada yang mengenai anak-anak anak sekolah SD, SMP, SMA. Kita udah sering lihat di jalanan memakai motor ya. Kadang-kadang bisa sampai bonceng 3, bonceng 4 anak-anak SD, anak SMP, SMA yang kita semua pasti tahu di bawah umur, tidak punya SIM, tapi udah menjadi pemandangan setiap hari ya. Hashtag massive social chaos. Nah, ini yang saya ingin berbicarakan sekarang saat ini yang mungkin subjek yang lebih sensitif mengenai arogansi moge. Ya, kalau subjek kesenjangan sosial biasanya lebih sensitif dan lebih heboh ya. Tahun ini saja ada beberapa kali mungkin komunitas moge mengadakan bike gathering dengan jumlah yang sangat besar, yang mungkin memang dipimpin oleh komunitas Harley, tetapi komunitas moge lainnya yang sport bike Jepang juga, atau yang ya komunitas moge lah secara keseluruhannya ikut bergabung. Jadi memang acaranya sangat ramai. Ada pertama yang di Wing Day di Pangandaran, ada juga acara kumpulan komunitas moge di Bogor ya, dan terakhir kali di Jogja ya. Jadi ada 3 event besar di 2015 bagi komunitas moge ya. Kesenjangan sosial yang ingin saya bicarakan memang bisa menjadi permen manis untuk para apa ya, kata kasarnya pasukan sirik dengan dorongan di media-media ya, elektronik, TV, online, juga media cetak, dan khususnya sosial media ya. Waktu acara Wing Day, seingat saya ada 2 kecelakaan, dua-duanya mengakibatkan kematian, dan yang paling hebohnya mengenai 1 anak ya. Ada yang meninggal tertabrak memang oleh salah satu pengendara Harley, yang membuat beritanya itu heboh lah ya. Sampai 2 minggu seingat saya ya, dimasuk di TV. Sampai beberapa ditjen dan kementerian juga berkomentar ya, dari Kementerian Perhubungan, dari pihak kepolisian juga, sampai dari pihak istana juga berkomentar ya, mengenai acara di Bogor yang dimana moge bisa masuk tol ya. Itu juga menjadi berita hangat khususnya di sosial media. Dan terakhir ini di acara Jogja Bike Week ya, JBW, dimana ada pengendara gowes ya namanya Elanto memberhentikan konvoy moge yang lagi melintas di Jogja dengan alasan bahwa ingin semua tertib berlalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan, yaitu alasannya dia ya. Karena itu ya adalah undang-undang segala, banyaklah yang kutip undang-undang pasal ini, ayat itu, oke lah. Semuanya itu argumentatif, bisa banyak berdebatnya, dan mungkin kalau berdebatnya itu tidak akan selesai ya. Kalau melihat dari kacamata kesenjangan sosial, iri sirik, itu tidak akan selesai, dan itu akan bisa menjadi permen manis bagi para media-media ya, TV, elektronik, semuanya lah. Tidak akan selesai dan berdebat. Hanya memang ya itulah permen manisnya, sampai bisa juga dokter-dokter ahli psikolog dipanggil jadi wawancara spesialis di TV, banyak tulisan-tulisan blogger-blogger. Intinya pokoknya kalau sudah namanya moge melakukan kesalahan 1, 2, 3, 4 kesalahan,
itu seperti bencana alam gitu loh. Itu seperti kejadian dunia ini sepertinya sudah mau kiamat kalau sudah moge melakukan kesalahan. Ya, saya kurang sepakat kalau hanya moge saja yang dikritis tajam ya. Saya bukan anti kritis tajam, tapi saya sangat anti yang namanya munafik. Kenapa munafik? Saya bilang aja, kalau sudah mengenai moge, itu bisa heboh, itu bisa panas, hanya memang karena isu kesenjangan sosial. Ya, ini inti dari yang saya ingin bicarakan. Ya, malah saya sempat berdebat beberapa teman, ya mungkin kenalan di Facebook. Oh bro, jangan disamakan moge sama kecil. Oh jadi moge mau merendahkan diri, mengikuti, mau disamakan dengan motor kecil. Bilang no, bukan itu maksud saya. Ini kan heboh di berita karena menganggap moge itu tidak tertib, moge itu tidak mengikuti peraturan lalu lintas. Itu alasannya. Jadi dianggap moge itu arogan, saking arogannya orang berduit tidak patuh pada peraturan lalu lintas. Wow, no. Kalau alasannya itu yang dipakai, saya bisa berargumentasi di kategori lainnya, motor kecil, mobil, truk, ya. Saya ingat waktu itu salah satu keluarga yang anak yang meninggal waktu kecelakaan yang ke Pangandaran, omnya, saya lihat di TV ya, saya lupa di Trans TV atau di Metro ya, dia bilang, ini memang, dia supir truk, tertulis om dari anak ini, supir truk, pekerjaannya ya, saya memang setiap kali lihat moge lewat itu, pengen saya tabrak saja, itu semuanya arogan sekali, semuanya tidak pernah tertib. Wow, kalau sudah bilang moge tidak pernah tertib, ya, massive social chaos di negara ini bukan karena moge. Saya bilang sekali lagi, massive social chaos di negara ini bukan karena moge. Sekarang kita ngomong statistik. Penduduk Indonesia 240 juta. Yang memiliki moge berapa banyak? Mungkin bisa menjawab sendiri. Kalau saya bilang 1 juta, tidak ada 1 juta pemilik moge di Indonesia dari 240 juta penduduk Republik Indonesia. Kita ngomong statistik. Saya dapat statistik online yang dikeluarkan oleh pihak Mabes Polri. Angka kecelakaan di 2013 ya. Ini dikeluarkan oleh Divisi Korlantas, Koordinator Lalu Lintas ya, itu mungkin kepanjangannya. Di 2013. Saya baca di Kompas Online. Isu yang 29 Oktober 2014 ini saya dapatin online ya. Beritanya tertulis di 29 Oktober 2014, data dari Mabes Polri ya, dari Korlantas, yang meninggal di tahun 2013 adalah 26.486 orang. Dari 26.486 orang itu 70% adalah kecelakaan motor. Artinya dari 70% ini nilainya adalah 18.540 jiwa melayang di 2013. Tentunya di 2014, 2015 akan curve-nya itu akan naik. Kenapa? Karena penjualan motor terus meningkat. Ya. 18.540 orang per tahun meninggal kecelakaan motor, dibagi 365 hari itu adalah 51 jiwa melayang setiap hari. 51. Dari 51 ini kira-kira berapa ya gara-gara kecelakaan moge? Berapa ya dari 51 ini per hari, bukan per minggu, bukan per bulan, per hari kecelakaan gara-gara moge? Ada yang bisa jawab? Mungkin 1 per hari? Jadi per tahun 365 jiwa melayang gara-gara kecelakaan moge? Mungkin 2 per hari? Ada yang berani bilang nggak ada 3 kematian, ada 3 kehilangan jiwa gara-gara moge setiap hari? Jadi masalahnya di mana nih? Kalau semua kita berteriak, bikin heboh, massive social chaos again. Oh, moge itu arogan, tidak pernah tertib. Kenapa bisa Polri, ya, lembaga resmi yang mendata kecelakaan dan mengatur lalu lintas, bisa mengeluarkan angka 51 jiwa melayang setiap hari? Apakah ada yang berani bilang 51 jiwa ini 90% adalah gara-gara moge?
MSC-nya di mana nih? Moge? Atau perlu saya jawab? Pak Condro, Kakor Lantas, Kepala Korlantas, dia mentargetkan di akhir 2014 supaya di 2015 angka kecelakaan turun dari 26.000 plus di 2013. Dia mentargetkan di 2015 angka kecelakaan menjadi 24.000. Nah, kalau kita ambil persentase yang sama ya, 70% adalah kecelakaan motor, 24.000 diambil 70% itu adalah 68.800 kecelakaan motor. Jadi dengan hitungan 40 jiwa yang ditargetkan melayang setiap hari. Jadi dari 51 di 2013 turun menjadi 46 per hari di 2015. Atau mungkin kita bisa asumsi 50% deh. Ada nggak yang berani menjamin hartanya, jiwanya, bahwa dari 46 ini per hari 2015, 50% adalah kecelakaan gara-gara arogansi moge? Ada nggak yang berani? Dari data statistik inilah, saya selalu sangat anti kalau orang yang bilang arogansi moge. Yang paling arogan di jalan, yang menyebabkan kecelakaan, yang seperti orang manusia yang mencari perhatian seperti Elanto, yang mengatakan bahwa moge ini harus tertib, harus semua sama. Sampai berita, sampai pihak istana berkomentar di websitenya ya, sekretariat istana, dimana 2 hari kemudian dihapus. Perdebatan mengenai diskresi kepolisian, mengenai pengawalan, itu bisalah kita berdebat panjang, gak akan selesai. Tapi permasalahan kalau kita ngomong-ngomong pergerakan anti moge ini hanya gara-gara untuk ketertiban lalu lintas dan mengurangi kecelakaan, kayaknya superhero yang muncul ini salah target. Permasalahannya bukan di pengendara moge, brother. Permasalahannya kita semua, masyarakat sudah secara keseluruhan. Massive social chaos, di mana hampir semua kalangan masyarakat, kalangan dari yang miskin sampai yang terkaya, menjadi bagian dari sini. Jadi saya juga memohon ya, mungkin kepada teman-teman media, reporter, wartawan, TV, khususnya TV One nih yang selalu memang beda, yang pasti akan memanggil psikiater, dokter untuk menjadi komentator di salah satu mungkin acaranya ya, Metro TV juga. Tolonglah, ada yang lebih penting. Coba kalian pelajarin statistik kecelakaan Indonesia. Permasalahannya bukan di pengendara moge yang arogan, permasalahannya di kamu, di saya juga. Kita semua sebagai komunitas masyarakat Republik Indonesia. Jadi jangan hebohnya hanya gara-gara manisnya menyerang komunitas moge, manisnya menyerang orang-orang kaya. Jangan memakai alasan miskin atau sirik menjadi alasan, menjadi senjata untuk menyerang orang yang berada. Bukan. Kalau kalian bisa langsung mengatakan, kalau kalian berani mengatakan saya tidak suka orang kaya, itu beda. Tapi kalian menggunakan istilah orang kaya arogan, tidak tertib. No. Yang paling tidak tertib adalah saya nggak usah bilang, nanti salah sangka. Atau perlu saya bilang. Tapi saya yakin yang otaknya berlogika, otaknya pola pikirnya lebih terbuka, mengerti maksud saya. Tentunya bukan saya tidak tahu semua. Mungkin ada komentar dari teman-teman para bikers ya, para jurnalis juga. Silakan komentar di bawah, silakan memberikan pendapat. Saya menerima semua pendapat dan saya akan usahakan untuk menjawab setiap pertanyaan. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin salah satu admin kami juga bisa menjawab. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini, dan sama-sama kita
mengurangi massive social chaos. Kita harus kurangi ini, ya. MSC, dua-duanya, MSC atau massive social chaos. Hashtag. Mari sama-sama bantu bangun negara ini. Janganlah kita heboh hanya gara-gara kesenjangan sosial. Oke? Saya Bro Ron, sampai ketemu di video berikutnya.